Terima kasih Mbak Prima atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu pada kesempatan webinar. Untuk pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor yang sudah membuka acara ini tadi, juga kepada Pak Bahtiar selaku Ketua LP3M yang sudah memberikan kesempatan pada saya dan juga teman-teman untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan. Mungkin bisa dibantu ditayangkan untuk materinya. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga sebagai ada yang mengatakan madrasah pertama, ada yang mengatakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Ini semua orang pasti akan mengakuinya. Nah, bagaimana Mbak Prima? Materinya sudah bisa ditayangkan? Ini masih proses Ibu sebentar. Oh begitu. Jadi mungkin Ibu Bapak sekalian bisa memahami ketika anak begitu menghirup udara dari kandungan seorang ibu, pasti keluargalah yang pertama-tama akan menerima kehadirannya. Istilahnya ngulowentah atau memberikan sentuhan-sentuhan. Mungkin begitu lahir ada yang mengajani putranya supaya dia menjadi anak yang soleh dan solehah, selamat dalam perjalanan hidupnya. Nah, jadi ketika kita berbicara pendidikan keluarga, langsung lanjut saja, Mbak. Ada beberapa hal yang bisa saya gambarkan di sini. Nah, ini kisah-kisah inspiratif dari para orang tua yang ternyata berhasil membuat anaknya sukses. Sebelah kiri, seorang bapak tua yang duduk sambil mendekap tangannya, ternyata beliaunya memiliki, coba slide yang kedua. Ya. Beliau memiliki 4 anak yang kebetulan keempat anaknya itu semuanya orang-orang sukses. Yang pertama dulu. Nah, ada yang berpendidikan S1 sama dengan S3. Anak pertama itu usianya 40 tahun, dia lulus S3 dari Trisakti, saat ini bekerja di Telkom. Anak yang kedua itu 38 tahun, alumni ITS, sekarang menjadi pengusaha. Anak ketiga 32 tahun, alumni UNED, menjadi pengusaha juga. Dan yang keempat, alumni UB, saat ini sedang studi S3 di Jepang. Padahal orang tuanya hanya seorang pengayuh becak. Ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, kenapa tanpa materi dia bisa membawa anaknya sukses. Kemudian yang di atas ini juga demikian, ya. Raini ini dari UNES, orang tuanya pengayuh becak, bahkan untuk hadir mengikuti wisuda pun dia dengan diantar orang tuanya naik becak, ya. Hal-hal seperti ini, ya, tentunya akan membuat kita berpikir bahwa materi itu bukan segala-galanya untuk membuat orang sukses. Bukan karena orang tua punya banyak biaya, anaknya bisa sukses. Ya. Ada Diah Utami, dia anak seorang penjual gorengan, sekarang putranya sedang dalam saat
menunggu lulusan sebagai seorang dokter di UGM. Nah, hal-hal inilah yang harus kita pahami sebagai orang tua, bahwa ternyata materi itu bukan segala-galanya. Nah, mungkin kita mencoba pada slide yang kedua. Yang berikutnya, monggo. Nah, di sini kita lihat bagaimana banyak kegagalan yang dihadapi oleh anak-anak ataupun orang dewasa yang ternyata sumbernya juga banyak dari keluarga. Gambar kanan bawah itu seakan-akan memotong sayap anaknya. Anaknya itu ingin berkembang, terbang, tetapi dipotong sendiri oleh orang tuanya dengan berbagai alasan, tidak boleh begini, tidak boleh seperti itu. Kemudian yang di atas itu bagaimana orang tua melarang mendidik anaknya dengan satu instruksi yang mungkin ini juga menjadi hal yang kurang tepat bagi anak-anak. Kemudian yang berikutnya lagi orang merenungi nasibnya dan sebagainya. Ini kegagalan-kegagalan hidup yang kadang-kadang sumbernya itu justru dari keluarga. Jadi keluarga banyak memberikan batasan-batasan yang membuat anak itu tidak bisa menyalurkan aspirasinya dan sebagainya. Nah, untuk itulah Ibu Bapak sekalian, mungkin kita lihat pada slide yang berikutnya. Monggo. Nah, ini kita mengacu pada pendapat dari Ki Hajar Dewantara bahwa ternyata pendidikan itu ada di 3 sentra. Tetapi saat ini saya merasa bahwa bukan hanya 3 sentra. Satu lagi yaitu media massa. Medsos itu adalah sebagai sentra pendidikan yang saat ini sedang berkembang, sedang punya tempat yang sangat luas di hati masyarakat. Jadi bukan hanya keluarga, bukan hanya sekolah, bukan hanya masyarakat. Sekarang ini ada tambahan lagi yaitu media massa. Nah, dari 3 sentra ini, mungkin Bapak Ibu percaya bahwa keluarga itu adalah sebagai sentra yang pertama dan utama. Sebelum anak-anak kita masuk ke dunia sekolah, pasti dia akan dibesarkan dulu di lingkungan keluarga. Bagaimana orang tua membentuk pribadi anak-anak itu menjadi hal yang penting. Ya. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya untuk pembentukan karakter itu pusatnya justru di keluarga. Ya. Jadi kita tidak bisa melepas anak-anak di sekolah, ya seakan-akan orang tua sudah pasrah karena anak saya sekolah, ini urusannya guru. Tidak, ya bagaimanapun juga keluarga itu menjadi hal yang utama. Kita salah meletakkan fondasi pada anak-anak kita, ya jangan harap anak-anak akan menjadi orang-orang yang punya kepribadian, punya karakter yang hebat. Karena fondasinya sudah lemah. Begitu dapat tantangan dari masyarakat, maka dia cenderung goyah dan akhirnya putus asa. Sehingga tidak jarang banyak anak-anak muda yang karena gagal mencapai sesuatu, menginginkan sesuatu, ujung-ujungnya bunuh diri, ujung-ujungnya mengakhiri hidupnya. Itu karena fondasi pembentukan kepribadian di keluarga masih sangat lemah. Oke? Nah, berikutnya, monggo slide yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat lingkungan rumah, lingkungan keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, nenek, kakek, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ketika kita melihat lingkungan keluarga atau di rumah ini yang utama itu seharusnya kan ayah, ibu, dan juga anak-anak. Termasuk kakak dan adiknya. Tetapi kadang-kadang kerabat-kerabat yang lain ini justru punya andil yang juga cukup besar. Kadang-kadang mbah itu istilahnya kalau orang Jawa, mbah jogonggo tambah. Artinya
nenek itu atau kakek itu lebih banyak untuk memberikan tambahan dan kasih sayangnya kadang-kadang melebihi dari orang tua. Bukan, tidak ada yang satu dirugikan. Ya. Di dalam komunitas, dalam keluarga ini ada keunikan. Mungkin keluarga yang satu dengan yang berbeda, yang lain itu berbeda. Yang satu kemasannya karena orang Jawa, ayah dengan anak itu atau anak dengan ayah itu selalu pakai bahasa Jawa yang melipis ya. Tetapi ada keluarga yang menggunakan bahasa pada umumnya. Mungkin bahasa Jawa Ngoko ya bisa, pakai Jawa Kromo Inggil juga bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Tapi ada keluarga yang hanya menggunakan bahasa-bahasa yang Kromo. Ya. Kemudian selalu berharap, ya. Jadi supaya masa lalu itu tidak akan terjadi lagi. Mungkin kemarin-kemarin ada satu kegagalan. Ya. Oleh karena itu akan mengantisipasi ke depannya seperti apa. Nah, orang tua itu selalu menunjukkan bahwa jangan sampai anak saya itu seperti saya. Kalau saya sekarang hanya seperti ini, harapannya anak saya adalah nanti akan lebih berhasil. Nah, Prof, contohnya tadi, 3 menit lagi. Aduh, monggo lanjut saja kalau begitu. Justru yang banyak di sini. Di slide-nya agak cepat slide. Di next Mbak, next. Nah, jadi lanjut lagi. Nah, di sini yang penting bagaimana keluarga itu menjadi tempat ya yang mohon maaf, jadi keluarga di sini adalah tempat yang paling awal, paling efektif dalam menjalankan fungsi pendidikan dan juga kesejahteraan, termasuk agama yang penting. Jadi bagaimana kejujuran, semangat, kemudian sikap-sikap yang positif itu harusnya ditanamkan di keluarga. Banyak orang tua yang sibuk, ujung-ujungnya anaknya diserahkan pada pembantu, pada tetangga, pada panti-panti atau TPA. Nah, tentunya kasih sayang di TPA atau pembantu itu berbeda dengan orang tua. Ya. Lanjut lagi, monggo silahkan. Ya. Ya. Bisa dilanjutkan Mbak, next slide-nya. Jadi di sini yang penting lagi bagaimana anak ya yang merupakan amanat bagi kedua orang tuanya itu ya betul-betul sebagai permata yang diajarkan pada hal-hal yang bersifat kebaikan. Ya. Jadi kalau seandainya anak itu diajarkan tentang kebaikan, maka dia akan menuai hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Termasuk sebaliknya, ya, bahwa segala macam katakanlah kebobrokan masyarakat, kerusakan masyarakat, ini juga kadang-kadang peran keluarga itu sangat penting. Karena masyarakat adalah merupakan kumpulan dari beberapa keluarga dan sebagainya. Jadi bobrok di masyarakat atau di katakanlah kerusakan itu juga akibat dari institusi keluarga. Setiap keluarga dalam hal ini harus senantiasa bagaimana menanamkan karakter. Dan ini menjadi fondasi. Kuncinya gampang, lanjut saja. Monggo silahkan. Nah, ini rupa-rupanya komunikasinya. Jadi yang penting di sini adalah keluarga itu harus bisa melaksanakan tugas sebagai teladan. Ya. Contoh sebagai sesuatu yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Karena kita tidak akan bisa berhasil mengajarkan dengan dengan wedangan saja tanpa dengan contoh. Satu lagi Mbak, monggo Mbak, terus Mbak. Ya, tolong. Jadi di sini kalau kita kembali lagi, lanjut saja, lanjut Mbak. Ya, tolong ya. Jadi biasanya kepribadian yang kurang itu akibat nilai-nilai yang terkait dengan agama dalam keluarga itu rendah. Nah, oleh karena itu di sini bagaimana orang tua bisa melaksanakan tugas tadi dengan baik dengan meningkatkan kualitas interaksi dengan anak. Mengoptimalkan
tumbuh kembang anak, mencegah perilaku-perilaku menyimpang, dan ini kaitannya dengan kedisiplinan, tanggung jawab, karakter. Silahkan dilanjutkan lagi. Nah, ya, jadi yang harus dilakukan itu di sini penghargaan, bebas dari tindakan kekerasan, berikan kasih sayang, ya, berikan lingkungan yang aman, nyaman, ramah. Ingat, aman, nyaman, ramah itu tidak harus mahal. Tapi yang penting adalah bagaimana merangkul anak-anak kita itu dia merasa bagian dari keluarga. Lanjut, ya. Silahkan dilanjut lagi, ya. Mohon dilanjut, ya. Nah di sini, yang harus dipahami orang tua itu ada 3 hal ini. Bagaimana tahap perkembangannya, komunikasinya, dan juga disiplin, ya. Disiplin itu penting, menanamkan disiplin, ya. Dan dengan disiplin yang baik, maka anak itu akan merasa bahwa dia itu punya tanggung jawab. Keberhasilan seorang anak, keberhasilan di dalam mengemban sesuatu, itu kuncinya adalah pada disiplin. Kita sukses menjadi orang besar juga karena disiplin. Tolong mungkin tinggal beberapa lagi, silahkan maunya, terus saja Mbak, terus lanjut, lanjut, ya, lagi, ya, ya. Nah, disinilah kita yang penting harus bisa membangun komunikasi yang efektif dengan anak. Jadi kalau membangun komunikasi itu kalau bicara dengan anak ya jangan langsung satunya di kamar, satunya di dapur ngomong teriak-teriak, tidak seperti itu, ya. Kalau bisa hadapi anak, lihat matanya supaya dia juga belajar untuk menghargai orang lain, ya. Posisi tubuhnya, berbicara dengan jelas. Jangan sampai terjadi karena nggak jelas, anak tanya malah dibentak. Yang terjadi adalah pertengkaran. Gunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami, ya. Kemudian juga mau mendengarkan anak, ya. Tidak hanya anak suruh mendengarkan kita, tapi kita yang juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak. Dan yang penting dengan kata-kata yang positif. Lanjut, silahkan sedikit lagi. Iya. 1 menit nih, Prof. Ya, tolong. Nah, justru di sinilah. Dengan disiplin itu adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaian. Ini dikatanya Jim Rohn, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu akan bisa kita lakukan, ya, dengan pembiasaan tadi membentuk sesuatu yang disebut dengan disiplin tadi. Jadi disiplin itu tidak bisa diajari dengan teori, tapi harus dengan contoh-contoh, dengan pembiasaan-pembiasaan. Lanjut sedikit lagi, ini tinggal 1 atau 2 slide. Silahkan slide yang berikutnya. Nah, disinilah disiplin yang jelas akan membuat anak akan bertanggung jawab, ya. Disiplin akan memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki tingkah lakunya, ya, seperti yang diinginkan lingkungan, ya, dan juga mengajarkan pada anak, ya, bagaimana cara-cara yang benar untuk bisa menghargai, mengikuti panduan. Jadi jangan sampai kita dengan membiarkan anak, tetapi akhirnya anak dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar, itu tidak mungkin tercapai. Dan yang penting lagi di sini adalah ini ada satu kata-kata bijak juga dari Mario Teguh di situ. Disiplin tidak menjamin keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, bakat tanpa disiplin adalah seperti seekor gurita pada sepatu roda. Ada banyak gerakan, tapi Anda tidak pernah tahu apakah itu akan menjadi maju, mundur, atau ke samping. Jadi kuncinya di situ.